Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025. Hari ini adalah hari kedua kami akan mendistribusikan bantuan bencana banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten-kabupaten. Kali ini arahnya keluar kota. Dan ini sekali lagi adalah kolaborasi antara Posko Budayana Peduli di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang dan juga dengan Yayasan Sosial Fagusan Dharma Mountain, Yayasan Sosial Gunung Genderang Dharma. Dan pagi hari ini bergabung beberapa orang dari muda-mudi dan juga Sekber PMVBI Provinsi Sumatera Barat yang akan bergabung untuk menyalurkan bantuan ini. Ya, hari ini sasaran kami sebenarnya kabupaten kota. Namun karena ada beberapa daerah kabupaten kota yang akses jalannya masih terkendala, maka kami belum bisa memastikan. Tetapi yang sudah oke, pasti bisa kita kunjungi adalah di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ya, Padang Pariaman ini sebenarnya Bandara Minangkabau itu sudah terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi jarak yang akan kami tempuh kira-kira 1,5 jam menuju lokasi, dan kemudian kita akan cari lagi tujuan-tujuan lain di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan bila sudah tercover, kami akan lanjut ke Kabupaten Agam. Kabupaten Agam ini lebih jauh lagi, dan itulah yang cukup viral di dalam berita-berita yang dikatakan daerah Malala. Malala ini adalah satu kecamatan ya yang banyak jorong-jorongnya. Istilah jorong ini adalah jorong, ada nagari ya, dan lain-lain. Itu adalah istilah Minang untuk kecamatan, kemudian juga desa. Mereka menggunakan istilah Minang. Jadi kalau jorong ini sebenarnya pengertiannya adalah desa atau kampung. Jadi yang sudah pasti itu kami bisa ke Malala, ada satu perkampungan ya, perkampungan yang terdampak. Kalau ini bukan banjir bandang lagi, tetapi tanah longsor. Ini rombongan Wu Seche Taiwan ya. Itu anaknya Pak Matse, mantan ketua ICAT di Sumatera Utara, berdampingan dengan Pak Jum, ketua posko kita. Nah, ini ada muda-mudi yang mau ikut. Ini adalah reporter dari Dharma Drum dari Taiwan juga, rombongan. Semuanya ada 6 orang ya untuk baksos ini. Sefunya sudah masuk ke Bakti Sala untuk berdoa sejenak. Nah, ini mobil yang akan kita bawa hari ini. Ini full, hari ini full karena perjalanan kita jauh. Mudah-mudahan sasaran-sasaran kita ini sudah dapat diakses, dan syukur pagi hari ini cuaca cerah ya. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar. Berbeda dengan kemarin, kita sempat diguyur hujan di awal-awalnya. Namun syukurlah pada akhirnya cuaca kembali membaik dan cerah sampai sore bahkan sampai malam. Nah, ini Bante Badra Wajra ya, yang akan ikut juga pada hari ini. Mitofo Bante. Ini kami sudah sampai di pesantren Salawah ya. Kondisinya lumpurnya masih sangat tebal ya, tapi untung di depan musola ini yang juga sekaligus pesantren ini ya sudah dibersihkan lah, terutama di dalam pesantrennya sudah bersih. Nah, ini rombongan yang ikut hari ini.
Pak Jumadi ketua poskonya, dan ada beberapa orang muda-mudi dan juga dari Sekber PMVMBI Provinsi Sumatera Barat. Itu Pak Lawer, ya senior kita di yayasan, pembina sama dengan saya sebagai pembina di Yayasan Tridratna Padang. Beliau sudah berumur 80 tahun lebih, tapi tetap bersemangat berbagi dengan kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor ini. Nah, kalau ini banjir bandang, jadi air sungai naik. Di sana ada sungai Batang Anai yang bermuara di air terjun di Lembah Anai. Nah, inilah situasinya. Ini sedimennya semuanya lumpur. Dan ini ibu-ibu, para keluarga yang terdampak di Jorong Pasa Usang ya Bu, Batang Anai. Ya, Pasa Usang Batang Anai. Kami sudah sampai di sini dan sebentar lagi proses Korong Kali Air. Nah, ini ibu-ibunya ya. Semangat ibu-ibu. Ini proses penurunan barang bantuan. Ya, kita sudah berkenalan dengan Pak Ustadz, pimpinan pesantrennya. Pak Ustadz apa namanya Pak? Budi Irawan. Tidak, yang Pak dari Abdul Muiz. Pak Abdul Muiz. Ya. Muiz, ya. Nah, kebetulan bisa berkomunikasi dengan Bante karena sama-sama wong Jowo. Nah, jadi ini paket bantuan sudah mulai diturunkan, malah fase ya, Censing fase juga ikut bantu menurunkan, Bante pun ikut bergoro. Nah, ini kita kalau sudah baksos ini semuanya turun tangan ya, semuanya turun tangan dengan hati yang penuh ketulusan, keikhlasan memberikan bantuan ini. Nah, ini adalah ibu-ibu ya yang sebagian baru hadir untuk menerima paket bantuan ini. Ini adalah Sesiung dari Taiwan, dan ini juga adalah reporternya juga Sesiung kita, Tu Sece Wu Sece dari Fakusan Taiwan juga. Nah, itu Pak Matse yang memfasilitasi kita ya untuk baksos ini. Beliau dari orang Padang tetapi sudah lama menetap di Medan. Nah, ini adalah proses penurunannya. Ibu-ibu juga ikut turun tangan. Nah, ini Censing fase ya, lupa Pak Lawar. Nanti paket-paket kita mulai turunkan. Nanti juga ada kasur ya. Ini ada buku-buku, kemudian juga paket-paket peralatan rumah tangga ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat, dapat bermanfaat bagi warga sini. Nah, di daerah sana ada asramanya, nanti kita mungkin akan coba ke sana. Panjang perjalanannya bisa ditempuh ya, lumpurnya tidak terlalu tebal. Dan masjid ini gotong royong mereka sudah bersihkan. Nah, ini satu hal yang perlu kita contoh ya, mereka walaupun rumah mungkin belum bersih tapi tempat ibadahnya sudah bersih ya. Dan di sana ada asrama untuk guru ya, asrama untuk guru-guru pesantren di sana. Untung berlantai 2 sehingga lantai atas masih tetap bisa digunakan dan lantai bawahnya penuh lumpur juga. Nah, ini tidak tahu bagaimana cara membersihkan lumpur ini, yang pasti tidak bisa secara manual. Ini mesti pakai ekskavator karena lumpurnya cukup tebal sampai terbenam mata kaki. Ya, jadi mungkin kira-kira 10 sampai 15 cm. Nah, ini kita mobil hari ini ada 6 mobil yang berangkat, dan ini kasur sebagian kita turunkan, nanti selainnya menyusul. Ya, ini kasur-kasur bujangan untuk penghuni panti ya di asrama di pesantren ini. Nah, ini peralatan alat tulis ya, kita kasihkan dalam bentuk paket saja. Nah, ini dia.
papan tulis, karena di sini ada pesantren anak-anak belajar, jadi butuh ini, karena kita sebagai juga pendidik sangat peduli pendidikan ini agar mereka dapat kembali belajar normal sebagaimana biasa, karena peralatan sekolahnya sudah pada kena lumpur ya. 志工有快50万人来帮忙挖沙子之外，也有很多印尼在那边工作的、越南在那边工作的，也都到我们的家乡去帮忙，一起救灾。 Ini kata-kata dari Venerable Changsing. Taiwan semua ke tempat kampung mereka bantu mengorek lumpur, termasuk dari Indonesia yang ada bekerja di Taiwan atau yang TKI dari Vietnam juga menuju ke kampung mereka membantu membersihkan 对，他们 lumpur. 就带着那个铲子，铲子跟水桶就来。 Mereka bawa sekop dan ember bantu kampung mereka. 对，所以这一次，印尼这边发生那么大的水灾，其实台湾很多民众也很关心，所以捐了钱给我们，希望我们来到印尼来做这些事情。 Jadi hari ini di ASEAN ini terjadi bencana begitu besar, jadi masyarakat di Taiwan sudah bantu menyumbang dan makanya Pak Kusan datang ke sini membantu. 对，所以只要我们是人，对我们都照顾好自己之外，都希望能够帮助别人，无论是什么宗教、什么民族。 Ya. Jadi sebagai manusia, walaupun berbeda agamanya, kita paling tidak harus menjaga diri sendiri. Kalau ada kesempatan membantu sesama. 台湾也有我们的原住民族跟这边一样，就是就是yang benar-benar yang di Taiwan, ada juga yang asli orang Taiwan di sana, ya bahasanya menunjukkan orang kita Batak. Jadi kita memang ada dari dulu ada sebelumnya. 那第二件事情，谢谢。因为没有 benar-benar yang di Taiwan, ada juga yang asli orang Taiwan di sana, ya bahasanya mendekati kita orang kita Batak. 啊，所以其实我们是很有 Jadi 很有因缘的。 jadi kita memang ada dari dulu ada jodohnya. 那第二件事情，我要特别谢谢跟这些合作的这几个合同 KPI 和 KPI，因为没有他们，我们根本不可能来到这里。 Jadi juga kita mau berterima kasih dari KBI atau Kohan Wihara, tanpa mereka kita dari Taiwan pun nggak bisa sampai ke sini. 对，要特别谢谢董事还有青年团那么多人在做很多的整理，还有妇女会这样子，所以这中间对这些东西还是很多人的爱心共同的努力付出。 Jadi mau terima kasih sama Romo atau Pak Lau atau dan ini bagian dari jawaban dari setiap doa yang Ibu lantunkan, sehingga suku dari Taiwan yang maaf ngomong mungkin Anda tidak pernah terbesit, itulah bahasa Mandarin gitu ya. Kalau ini bahasa Jawa nggih, jenengan enten sing kertas bahasa Jawa. Mboten enten, mboten enten mboten napa-napa. Ini Jawa. Kalau Padang tadi sudah. Kadang kebaikan dibalas dengan cara yang berbeda. Setiap doa, setiap kasih, bahkan setiap pemberian bukan harus dijawab oleh penerima. Kami berikan mungkin akan dibalas dengan cara Tuhan, dengan cara yang lain. Jadi Bapak Ibu, atas kondisi sekarang ini, hal yang paling indah sabar, terus berdoa, tawakal, jaga keluarga dengan baik, jaga keharmonisan agar setiap doa akan terwujud dalam kepedulian dari lingkungan, sehingga Tuhan mengirimkan berkahnya dengan segala kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan kebahagiaan. Sekali lagi ungkapan kasih cinta kami kepada Bapak Ibu turut berduka atas kejadian ini. Dan Tuhan sudah mengatakan dengan indah, semua akan berlalu. Ketika kita tidak menyalahkan kenyataan atas keadaan yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sabar. Mari terus menyatakan bahwa kejadian ini adalah pembelajaran yang indah untuk sebuah kelembutan jiwa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tajia Om Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Nah, kami pada hari ini saya di sini dengan penuh rasa hidup rukun, damai, tidak ada masalah. Walaupun kita berbeda, namun sebenarnya kita satu. Satu dalam kemanusiaan, satu dalam kebangsaan. Nah, ini perlu. Jadi yang kami bantu hari ini, tidak ada misi agama sama sekali. Setelah kata-kata sambutan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis, diawali oleh Suhu Changsing, kemudian Bante Badra Wajra, dan saya, serta juga Pak Lawer, Pak Sogito Lawer, Pak Jumadi sebagai Ketua Posko, dan lain sebagainya. Jadi penyerahan bantuan pada para korban yang terdampak banjir bandang dan banjir bandang, kalau di desa ini banjir bandang. Nah, kemudian ada sesi foto bersama semua relawan yang hadir bersama-sama dengan para pengurus dan penghuni. Ayo, 1, 2, 3, yuk. Nah, inilah suasana yang penuh keceriaan, penuh kekompakan. Kita berbuat baik dan diterima dengan tangan dan hati yang terbuka oleh para penghuni pesantren beserta penduduk di sekitarnya. Nah, inilah sebenarnya kita bisa bersatu dalam cinta kasih. Ini para generasi muda yang ikut sama-sama dengan Pak Jumadi berfoto bersama. Dan kemudian kita pamit. Ini adalah ustadznya, pimpinan pesantrennya, dan kita pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jorong Toboh. Nah, yang itu adalah asrama gurunya, ya, berlantai 2, bagian bawahnya juga penuh lumpur, namun kita tidak bisa akses ke tanah karena lumpurnya masih cukup tebal, ya, hilang di mata kaki ini. Dan itu lagi ada penimbunan swadaya dari pesantren agar anak-anak bisa kembali belajar, ya, di pesantren ini sebagaimana sedia kalanya setelah mereka libur lebih dari 1 minggu, ya. Nah, ini asramanya berlantai 1 itu yang ada bendera berkibar, bendera merah putih, dan rombongan dari Fakusan dan beberapa orang kita juga nekat ke sana. Kalau saya mungkin saya tidak ke sana karena masih penuh lumpur, karena kita masih akan meneruskan perjalanan ke beberapa kabupaten kota lagi. Jadi itulah pesantrennya, lantai 1, sehingga penuh lumpur. Namun tentu saja sudah dibersihkan karena anak-anak harus tinggal di asrama pesantren itu, pesantren Salawat namanya. Ini di Pasausang, ya. Jorong Batang Anai, Pasausang. Ya, kalau kabupatennya termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Nah, inilah adalah dari samping musolahnya dan juga tempat tempat belajarnya, ya, pesantren. Nah, ini ada alat-alat rebana, musik-musik Islami, ya, yang juga terkena banjir dan sekarang lagi dijemur. Ini paket yang kita berikan langsung dibagikan oleh pengurus posko di pesantren Salawat ini, dan tentu saja diterima dengan penuh sukacita. Kita pun jadi ikut berbahagia melihat mereka berbahagia menerima pemberian dari kita, ya. Ini Pak Ustadz Budi,
ketua poskonya berfoto dengan Venerable Chang Sing. Salam komando, dan juga ikut Pak Suwagito Lawer, Pak Lau Chuhua. Ini ladang-ladang di korong kali air yang biasanya banyak jagung dan pisang, semuanya jadi gagal panen. Nah, ini sesudah dari pesantren kami makan siang di Lamun Ombak. Nah, ini turun lagi, balik lagi ke kilometer 25. Ya, tapi memang mungkin di sana nanti agak susah cari warung makan, sehingga kami memutuskan untuk makan di Lamun Ombak ini. Nah, ini generasi muda kita yang ikut membantu dalam penyaluran pendistribusian bantuan ini. Ini adalah makan Lamun Ombak, dan tentu saja untuk para anggota sangga, ya, Venerable Chang Sing dan juga Bante Bajra Wajra, ibu-ibu sudah menyiapkan bekal yang vegetarian. Nah, inilah rombongan kita yang akan makan siang di rumah makan Lamun Ombak ini. Ini sudah selesai makan di Lamun Ombak, ya, itu rombongan dari Taiwan bersama Pak Lawer, Bu Kiren, Bu Aisyen, dan Bante Wajra, dan ini rombongan kami. Generasi muda, Pak Jum, Kevin, Catherine, ya, Jairen, Taro, siapa namanya? Matthew, forgot. Ya, ini suasananya. Dan selesai makan kami akan meneruskan perjalanan ke Malala, ya, untuk menyalurkan bantuan dan ke tempat-tempat lainnya. Ini tadi rombongan, mereka sudah kembali ke mobilnya. Ini hari kelihatannya mendung, tapi mudah-mudahan tidak hujan, ya, sehingga tidak menghambat pembagian paket ini. Ini sudah selesai. Venerable Chang Sing juga sudah selesai makan, dan kami sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Malala, Kabupaten Agam, dan juga kami akan coba mengakses daerah-daerah lain terdampak bencana yang sudah bisa diakses, dalam arti kata jalannya sudah memungkinkan. Oh iya, perlu kami jelaskan bahwa selama baksos ini, pengantaran di Sibasala Arang ini, makan yang kami lakukan ini tidak ditanggung, dibebankan pada posko, tetapi ini adalah kemurahan hati beberapa pengurus-pengurus yayasan yang ikut dalam baksos ini. Seperti hari ini adalah dana dari Pak Suwagito Lawer, dan kemarin ada juga dana dari Pak Hendra dan juga Ibu Sukun serta Pak Agwan. Nah, walaupun penuh kekhawatiran karena hujan sangat lebat, akhirnya kami sampai juga di Malala. Nah, ini memang lokasinya parah, ya, longsoran bukit ini sampai ke jalan, jadi rumah-rumah ini tertimbun. Nah, ya. Di wali nagarinya, wali jorongnya ada di situ, Romo. Ada di situ ya. Ya, Oke. nanti kita langsung ketemu. Baik. Baik. Kita ada bawa mantel, sebentar kita tunggu. Ini saya coba melihat, ya, bukit yang longsor, namun tidak berani terlalu jauh karena, ya, tahu diri. Ya, jadi saya sampai di sini saja. Inilah kondisinya, memang parah. Ya, bukitnya longsor. Itu ada rumah yang malah tertimbun hampir separuhnya. Ya, jadi yang kuat-kuat ada yang naik, dan mudah-mudahan mereka bisa syuting
bisa memberikan penggambaran yang lebih jelas dari yang saya syuting ini. Daerah ini termasuk daerah dingin ya. Nah, ini ada kondisinya. Ini adalah posko darurat bencananya, memakai salah satu rumah dari tokoh pemudanya Pak Karim ya, dan kami sudah bertemu dengan Pak Wali Nagarinya. Ini Pak Wali, Pak ini yang akan menerima paket bantuan kita. Jadi sementara poskonya di sini menggunakan salah satu rumah tokoh pemudanya yang tidak rusak. Nah ini posko, mereka ada yang tidur di sini, masak di sini, makan di sini. Ya inilah situasinya. Memang ini betul-betul masih tanggap darurat kelihatannya, karena apalagi hari ini hujan turun lebat ya, sehingga kami pun cukup terkendala tadi di jalan, tidak bisa terlalu cepat, sehingga sekarang baru jam 3 kami sampai di lokasi ini. Ini barang-barang bantuan sudah masuk di gudangnya posko. Ya, ini posko desa Jorong Taboh, Toboh, Malala Timur. Nah, itu barang-barang sembako sudah cukup banyak, dan ini kita kasih peralatan dapur, peralatan tidur, dan juga peralatan kebersihan, sabun, odol, handuk, dan lain sebagainya. Ada selimut, ada kan sarung juga, ada kuali, ada panci, ada ember, dan lain sebagainya. Nah inilah ya, kemudian juga kasur Palembang, walaupun belum semua, tapi nanti kita akan susulkan. Inilah suasana di daerah ini, yaitu gunung-gunung. Daerah ini daerah dingin, termasuk daerah dingin ya. Nah kondisinya airnya cukup deras ya, dan kita akan segera kembali ya. Itu yang kalau ke jalan ke sana itu akan kelihatan tempat yang putus ya, jalan jembatannya itu putus. Mungkin kita coba nanti akan menelusuri ke sana supaya bisa melihat kondisi yang sebenarnya. Dalam berkah dan lindungan Triratna serta para bodhisatwa mahasatwa, akhirnya kami dengan penuh rasa was-was sampai juga di Jorong Toboh ini. Sampai kami harus menelepon BPBD untuk menanyakan situasi apakah ada longsor susulan lagi, sehingga kami takut nanti rombongan jangan terlalu kecil, ini gampang longsor ya. Nah ini adalah kondisi di jembatan yang terdapat di Jorong Toboh ini yang roboh karena longsoran ya. Sehingga terputus dalam kondisi doa. Kemudian penerbal Tangsing ajak kami untuk melafalkan namo Panca beberapa mantra untuk sebagai memancarkan ada masalah kan? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Bante, kita doa Bante. Si siapa namanya? Pak Lawer dan Syarif. para anggota posko. Siapa yang bisa bantu saya untuk foto nih? Pelafalan nama Konsim Busa, Om Manifestum, dan mantra lainnya berjalan dengan baik, hikmat, dan memancarkan getaran-getaran positif bagi alam semesta. Inilah ketika upacara pembacaan mantra dan pelafalan Namo Konsim Busa atau sini dipimpin oleh kamu Tangsing baca doa aja tolong. dan Bante Batra Wajra Iya, Maman. berlangsung dan mengikuti Bante. sebagian ya, rombongan volunteer relawan dari posko budaya Video. Duli, termasuk Atau kamu tadi klik aja. posko Duli yaitu Pak Jumadi. Foto dekat agak. Foto ada dekat.
Walaupun hujan cukup deras, namun upacara pelafalan mantra dan pelafalan nama Buddha, nama kita tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta penuh getaran-getaran cinta kasih, segala kasih dan kasih sayang. Semoga alam semesta ikut mendukung dan meminimalisir terjadinya bencana-bencana lain di ranah Minang, di Sumatera Barat, maupun di seluruh penjuru Nusantara, tanah air Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Kemudian Venerable Changsing membacakan doa dalam bahasa Mandarin dan juga meminta kesediaan Bante Wajra juga membacakan doa. Kemudian saya dan juga Pak Suwagi Talawer, Pak Lau Siwa. Udah betul. Begini dah. Foto. Ya. Foto video. Video lah, video ya, landscape juga ya. Itu aku udah begini tuh. Ya dapat pengalaman tuh. Baterai ya. Ini loh. Tadi kaki apa sebelnya itu apa gitu? Mati dengan itu kan? Iya, langsung Samsung. Tuh. Oh, bisa play dong. Amat sama Nato. Sudah selesai baktos pembagian paket ke Pasausang dan Malala. Kami makan malam bersama di restoran Apollo.
Ini rombongan Pak Lawal dan Iren. Bante tidak ikut dan Pak Jun juga tidak ikut. Dan ini relawan yang terdiri dari Muda-Mudi dari PMPPW dan Sekber PMPPI. Nah, ini adalah suasananya makan malam bersama dan juga sekaligus berpisah dengan rombongan mitra kita dari Fakusan, ya, Dharma Mountain Taiwan, yang akan besok pagi jam 10:30 berangkat ke Medan, dan beberapa hari kemudian mereka akan kembali ke Taiwan. Di Puhu bagikan souvenir berkah untuk para relawan yang membantu kegiatan baksos, ya, pendistribusian baksos bantuan banjir dan tanah longsor. Semua yang dapat. Kakak, ini tiga orang anak-anak dari volunteer ini menjadi akrab dengan putranya Pak Mace, Andrean, dan tiga orang ini adalah Muda-Mudi Wihara yang akan melanjutkan kuliah ke universitas di Taiwan. Nah, ini adalah sesi ketika Suhu Changsing memberikan piagam penghargaan pada saya mewakili wihara dan Pak Suwagi Pelawar mewakili Yayasan Tri Ratna Padang. Selain penghargaan, beliau juga memberikan beberapa bingkisan dari Taiwan sebagai penghargaan atas kerjasama dan kolaborasi kita yang baik selama menjalankan baksos bantuan kemanusiaan untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor atau Galudo di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian Bante juga memberikan penghargaan kepada Pak Kue Beng Chuan yang kebetulan juga hadir untuk makan malam bersama keluarga di restoran Apollo ini. Ini adalah momen-momen ketika Suhu Changsing memberikan kenang-kenangan juga kepada putri dan cucu-cucu dari Bapak Kue Beng Chuan. Suasana berjalan dengan penuh kehangatan, baik dan lancar. Dan juga para relawan juga mendapatkan bingkisan dari Suhu. 4 huruf kanji Mandarin yang terdapat dalam piagam itu kira-kira berarti canda Feng Shui. Dengan batin zen atau meditatif, kebahagiaan dan kecukupan akan terpenuhi. Atau bisa diterjemahkan secara bebas, hidup yang berlandasan ketenangan batin akan membawa kebahagiaan dan rasa kecukupan. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan sebagai reportase pada tahap kedua pembagian bantuan kemanusiaan ini. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata sabaduka pamu cantu. Sabe sata awera hontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.